Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ma'asyiral zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul lagi musola dan insyaallah berbarakah ini itu dalam rangka mengkaji ilmu. Insyaallah pada siang hari ini saya isi dengan tema ubudiyah secara syar'i dan secara logat dan syar'i. Bisa disimak, saya mohon maaf ini beberapa namanya atas yang Bapak Ibu pegang belum sempat saya terjemahkan. Dulu anak ngajar, jadi bisa bisa disimak aja nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadatun wa ubudiyah min abadah ay istirqa wa hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadihu. Qala Allah ta'ala wa anfiqu fis sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ila akhirih. Ibadah atau ubudiyah, lafaz tersebut diambil dari kata-kata abadah. Lafaz abadah yang artinya istirqa, artinya maknanya adalah pengabdian diri, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia ismun jami', karena secara definisi ibadah ubudiyah yaitu nama yang mengumpulkan semua perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perkara tersebut berupa aqwal, pembicaraan, kata-kata, wa amal, perbuatan-perbuatan, zahirah yang terlihat, wal batinah dan yang di dalam hati kita nih, kerentak-kerentak hati, ya, yang bagus-bagus, ya, mananya luas, nggak sempit. Wal bara'atu mimma yunafi dzalik wa yudadihu, dan terbebas daripada perkara-perkara yang bisa menghilangkan ridhonya Allah, cintanya Allah. Itu namanya ibadah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fis sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan nafkailah harta kamu fis sabilillahi, di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan jatuhkan diri kalian semua ke dalam kerusakan. Wa ahsinu, tuh, dan berbuat baiklah, ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat aja, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Bapak jalan nemu kulit pisang, Bapak singkirin, ibadah. Ya, Bapak pakai mobil bagus supaya nanti bersyukur, ibadah. Bapak makan yang enak-enak supaya nanti bersyukur, daripada makan yang enak, makan gimana rasanya enak, itu ibadah. Itu ibadah, ya. Secara definisi, belum pandangan daripada arifin ibadah. Ini baru pandangan secara syar'i, syariat, ini ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, ya. Kebaikan baik secara zahirah yang terlihat atau kebaikan hatinya, ya. Nggak hasut sama orang, nggak dengki, nggak punya unek-unek, pengen ngancem sama orang, pengen punya rencana jelek. Nah sebaliknya, kalau kok
Melakukan sesuatu yang Allah benci itu namanya bukan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum kamu di hadapan saudara kamu, cuma senyum aja, ya itu adalah ibadah, sedekah buat kamu. Ibadah senyum. Rawahu Tirmidzi. Walidzalika tanqasimu ala arba'ati khisalin. Karena itulah ibadah terbagi menjadi 4 macam. Ibadah terbagi menjadi 4 macam. Al-awalu tata'ayyanu bi mahalin wa waqtin kal haji. Yang pertama, ibadah ya harus tepat waktunya dan tempatnya. Seperti haji. Nggak boleh haji mentang-mentang jamaahnya di Indonesia banyak, bikin di sini Ka'bah sendiri, ya, bikin tawaf sendiri di sini, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya harus di tempatnya di sana, di tanah haram. Itu tuh haji. Yang kedua, wasani ada ta'ayyanu bi mahalillah bi waqtin. Ibadah ya sudah ditentukan tempatnya, tapi waktunya bebas. Seperti apa? Umrah. Umrah harus di tanah suci, waktunya bebas, ya mau kapan aja, terserah. Wasalisuha, yang ketiga tata'ayyanu bi waqtin la bi mahalin. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya dan tempatnya tidak ditentukan. Seperti apa? Kasolatil maktubati, seperti sholat 5 waktu, waktunya udah ditentuin. Sholatnya mau di rumah boleh, di musola boleh, di masjid boleh, ya. Washomi Ramadan, juga puasa Ramadan, ya. Waktunya sudah ditentukan. Wasakatul fitrati, zakat fitrah, waktunya sudah ditentukan. Wa ghaliha, dan yang lainnya. Wa rabi'uha la tata'ayyanu bi mahalin wa waqtin. Ya, ini yang keempat. Tidak ditentukan ibadah tersebut, tempat dan waktunya bebas. Seperti apa? Qiraatul Quran, baca Quran bebas. Makin salah, ada orang meninggal kok baca Yasin nggak boleh, gimana tuh urusannya? Karena yang dibaca Yasin itu adalah surat min ayatil Quran, surat min suwaril Quran, surat yang ada di Al-Quran. Jadi bebas, mau dibaca pas acara Yasin kan, mau dibaca pas acara walimahan kan, bebas, nggak jadi masalah. Karena baca Al-Quran itu tidak tertentu dengan tempat dan waktu. Terus apalagi ibadah yang tidak tertentu tempat dan waktu? Zikir. Zikri, zikir. Zikir bebas waktunya, tempatnya bebas. Mau di mana aja, mau kapan aja bebas. Makanya habis sholat boleh, nggak jadi masalah kita. Mau zikir, ketimbang habis sholat megang HP, ya, nggak jadi masalah. Wasodakal masnunah, dan sodakal yang disunahkan bebas waktunya. Sodakal masnunahkan selain zakat fitri, zakat mal, berarti ya gitu. Itu sodakal wajib larinya, itu bebas. Wa ghariha wa tajibu alaina hatta ja'alaina al-maut. Ibadah itu wajib bagi kita sampai datangnya kematian. Ya, wajib kita diperintah Allah untuk melakukan ibadah terus. Qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, berbaktilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ya'tiyakal yakin, ayat ajal, sampai datangnya ajal. Ya, ajal itu masa aktif kita hidup di dunia, yaitu ibadah. Qala alifun. Nah, ini beda lagi pandangan ibadah menurut para orang-orang makrifat, ya, para wali Allah, para kekasih Allah, beda lagi. Kalau tadi kan secara syariat zahir, sekarang beda lagi. Kalau arifun at-ta'abudu imma linali thawabi aw at-takhallus min al-iqabi wa hiya anzalud darajat. Ibadah ta'abud, ya. Ta'abud itu ada kalanya dia niatnya itu menyembah Allah, ingin mendapatkan pahala. Wa takhallus minal iqab, dan dia niatnya supaya dirinya selamat daripada api neraka.
selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya anzalud darajat, ibadah yang model kayak begini nih Pak Bu, ya, itu derajatnya paling rendah. Ya, kita niat sholat tapi sah-sah aja. Tapi kalau menurut para arif billah, al-arif billah, orang-orang yang dekat kepada Allah, ibadah kayak begitu ya udah paling jelek. Ya, kelasnya paling rendah. Gitu. Niatnya ibadah pengen selamat, pengen dapat pahala, pengen dapat pahala, pengen selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Batu sama ibadatun, yang ya perbuatan kayak begini nih, ta'abbud, ya, dia niat nyembah kepada Allah itu dinamakan dengan ibadah. Ini baru ibadah pandangan menurut orang-orang yang ma'rifat. Li'anna ma'budahu bil haqiqati dzalikal matlub, sebab pada hakikatnya tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dicampur-campur? Nah, menurut para arif billah, ya, ibadah yang model kayak begini nih, ibadah yang paling kelasnya itu paling rendah. Ya, niat sholat, niat puasa, niatnya kepengen dapat pahala, niatnya kepengen bebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sah-sah aja. Kalau pandangan syariat itu sah-sah aja. Tapi kalau pandangan para arif billah, ibadah kayak gini udah paling rendah. Ya. Sah-sah aja kayak kita nih, ya, kita semuanya masih begini. Masih yang paling rendah kita. Makanya kita belajar dikit-dikit. Kita belajar sedikit-sedikit supaya ibadah kita meningkat. Balaqala Fakhrur Razi ijma'ul mutakallimina ala adami sihhati ibadatihi. Menurut Imam Fakhrur Razi, ibadah yang model kayak begitu tuh itu nggak sah ibadahnya, ya, nggak sah. Menurut Imam Fakhrur Razi, beliau mengambil ijma' daripada ahli tauhid, ya, para ahli tahqiq, ya, para waliullah. Yang kedua, awli tasyarrufi bi khidmati ta'ala awal intisabi ilaihi. Dia niat menyembah Allah Subhanahu wa taala, niatnya supaya litasyarrufi bi khidmati, dapat kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, ya, di sisi Allah. Awal intisabi ilaihi, atau dia niatnya kepengen bersandar kepada Allah, ada niatnya, ya. Menurut para arif, ibadah yang kedua ini itu sama ubudiyah. Nah, ini dinamakan dengan ubudiyah. Ya, kalau ubudiyah secara bahasa, secara syariat itu tetap maknanya ibadah. Tapi kalau menurut al-arif yang disebut dengan ubudiyah, ya, ini yang seperti ini. Jadi niat dia menyembah Allah, dia bakti kepada Allah, niatnya bukan apa-apa karena ingin apa? Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan, ya. Dan dia ingin bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih tinggi, ya, ini kelas yang tinggi. Awli wajhi ta'ala wahdahu min mulahadzati syai'in akhar. Dia niat menyembah Allah, bakti kepada Allah, niatnya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya enggak yang lainnya. Enggak yang lainnya. Makanya dia kalau yang hakikat ya, ini kan cuma Allah, cuma Allah aja, di dalam dirinya tuh Allah doang. Enggak ada yang lainnya. Batu sama ubudah, ya, dinamakan dengan ubudah. Jadi yang pertama disebut dengan syariat, yang kedua tadi yang disebut dengan tarekat, yang ketiga lagi tadi disebut dengan hakikat. Ya, kalau bicara syariat, tarekat, hakikat, syariatnya dulu, ya, harus bagus. Jangan syariat belum apa-apa mau bicara tarekat. Ya, makanya saya juga nggak usah ngajinya urut, ya, ngaji urut mulai dari bab najis terus. Nah, itu berada syariat tuh, doir. Nanti baru dikupas tarekahnya, ya. Nah, ini yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi yaitu ubudah. Dia niat ibadah kepada Allah semata-mata hanya ingin dia mengharapkan ridhonya Allah, enggak yang lainnya, enggak yang lainnya. Bahwa a'lal maqamat wa arfa'ul halat. Yang ketiga ini adalah maqam dan keadaannya yang paling tinggi, sampai dia lupa sama dirinya sendiri, ya. Ini maqam hakikat,
Makom hakikat, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nah ini makom yang paling tinggi adalah yang ketiga. Fa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna sa'ilal ibadati awil a'mali la tamratan laha ay halawatan illa bisidqi wal ikhlas. Ketahuilah bahwasannya semua ibadah atau semua perbuatan baik la tamratan laha ay halawatan, tidak akan ada buahnya, nggak ada rasa manisnya, nggak ada rasa enaknya kita ibadah. Illa bisidqi wal ikhlas, kecuali kalau kita itu benar sungguh-sungguh semangat dan ikhlas. Makanya buat membedakan ke orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah dan orang-orang munafik, dilihat daripada sholat di dalam Al-Quran. Orang munafik ketika sholat dikumandangkan, azan dikumandangkan, dia malas-malasan. Beda kalau orang-orang yang benar-benar beriman, dia semangat. Nah, makanya kita disunahkan ketika kita mendatangi jamaah, sholat berjamaah, disuruh kita tuh buru-buru jalannya. Ya, masa ya ila maghfirah fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Disuruh semangat kita, disuruh semangat dan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena pengen dipuji. Maka ketika nanti kok ibadahnya ada embel-embel yang lain, maka la samrota, nggak ada buahnya. Dia nggak akan bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat, manisnya baca Al-Quran, manisnya zikir, manisnya puasa. Ya, nggak ada rasanya. Fasamratu sholati min hatanha anil fahsya'i wal munkar wa tad'u ila tarkil ma'asi. Maka buahnya sholat adalah bisa mencegah diri seseorang berbuat perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan yang sangat buruk seperti zina, bunuh, ya, itu namanya fahsya. Wal munkari, dan perbuatan kemunkaran. Makanya kalau orang sholat masih berbuat seperti itu, jangan salahin sholatnya, ya, jangan. Karena buahnya sholat itu adalah natijah buah daripada sholat ayat itu. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar. Kok ada orang sekarang dia sholat masih melakukan perbuatan jelek, bukan sholatnya, tapi orangnya yang melakukan sholatnya yang enggak benar. Ya, puasa begitu juga sama. Puasa itu la'alla pun tatakun, pasti la'alla di situ dalam Al-Quran, maknanya taukid, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa kalau puasanya benar. Ya, kalau puasanya benar. Maka da'u ila tarkil ma'asi, dan sholat itu bisa mengajak seseorang untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, kalau ada orang sholat masih main judi, masih berbuat yang macam-macam, jangan salahin sholatnya, jangan. Setan kan pintar tuh, lihat dia aja sholat masih begitu. Setan pintar, ya, goda-goda orang yang dia masih awam. Tuh lihat, dia sholat aja masih begitu tuh. Tuh, akhirnya apa? Nggak mau sholat. Padahal bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya yang melakukan sholatnya, ya. Wasamratu shaumi minha yulinul qalba wa yudzakkir an'am Allah. Sedangkan buahnya puasa diantaranya adalah bisa membuat hati orang itu jadi lembut, jadi lemas, nggak gampang emosi, ya, gampang melihat punya rasa iba, nggak tega melihat orang, ya Allah, di jalan kesusahan, nggak tega, lemas hatinya, ya. Wa yudzakkir an'am Allah, dan orang yang puasa itu buahnya adalah dia ingat selalu nikmat-nikmatnya Allah. Alhamdulillah, ya, masih dikasih sehat. Coba napas aja, dikurangin dikit oksigennya, ya, udah nggak enak. Ini puasa itu, ya. Puasa, samrohnya buahnya puasa tuh. Makanya Rasulullah udah wanti-wanti, jaga-jaga, ya, dikasih peringatan Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa, tidak ada dari puasa kecuali dapat haus sama lapar doang. Karena puasanya nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa jaga anggota badannya. Jangan sayang-sayang, ya, sayang-sayang, ya, sayang-sayang.
Jadi ibadah itu bisa diterima kalau memang bebas daripada ya perbuatan-perbuatan jelek. Nah, ciri-cirinya ibadah diterima itu apa? Kita bisa merasakan manisnya itu ibadah. Itu berarti ciri-ciri ibadah kita diterima. Kalau kita ibadah nggak ngerasain apa-apa, rasanya kok nggak tenang, nggak enak, biasa-biasa aja, itu nanti ibadah kita nggak diterima. Ya. Tapi kalau kita ngerasa ibadah kita tenang, jalanin sholat, jalanin kita baca Quran, puasa, enak tenang, itu berarti menandakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Cepat cukup. Masih ada waktu nanti. 5 menit lagi. Samratul amali wajidnalu halawah fihi wa na'im. Qala Abu Dzurrah radhiyallahu ta'ala anhu, idza saraka abdu fil amali wajada halawatahu qabla ay ya'malahu. Dalam kitab Syarah Hikam di sini disebutkan ketika ada seseorang dia sungguh-sungguh beribadah, dia sungguh-sungguh beramal, amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan manisnya tuh amal ibadah. Dia sungguh-sungguh tuh. Qabla ayyak malahu, sebelum dia beramal. Ya, mau jamaah nih, semangat. Belum jamaahnya aja hati itu udah enak. Udah enak rasanya, udah tenang. Belum jamaahnya aja, apalagi udah berjamaah. Tuh tanda-tandanya. Ya, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal. Dan ketika dia benar-benar ikhlas, maka dia akan mendapatkan enaknya hati, rasanya adem, sejuk, baca Quran, ya, sholat berjamaah, duduk majlis taklim, enak, rasanya adem, tenang. Nah itu tanda-tandanya amal itu diterima. Wal amalul masufa bihadza sifat maqbulatun. Amal-amal yang seperti ini ya, itu adalah ciri-ciri amal yang diterima bi fadlillahi, ya, karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Warada fil khabar la yaqbalu ta'ala min musmi'in wala murad. Dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menerima orang-orang yang dia itu suka, ya, menyebar ibadahnya, ngasih sedekah, kepengen disebut namanya si fulan supaya terkenal. Enggak ada nilainya. Ya, baca Al-Quran supaya dikencengin supaya orang dengar, oh dia baca ahli Quran tuh, bacaannya Quran. Enggak ada nilainya. Musmi, ya Allah nggak demen. Wa murahin, dan orang yang pamer, riya ibadahnya, itu enggak ada nilainya. Dapatnya cuma itu aja. Pujian, dipuji orang, nanti di akhirat nggak dapat. Sayang, ya. Annal amalu salim min nariya awistum ahmad bulun min qali azza wa jalla qa'ilin innama yataqabbalu minal muttaqin. Jadi amal-amal yang selamat dari riya, dari sum'ah, ya, pengen didengar orang, itu adalah amal-amal yang Allah terima. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima amal-amal daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan orang-orang yang kepengen dipuji-puji. Jadi nggak penting dipuji orang, nggak penting. Kadang-kadang orang kita sering dipuji orang, nanti larinya itu jadi sombong. Tuh, saya dong dipuji mulu. Jadi lupa sama kekurangan. Ini bahayanya orang yang sering dipuji. Makanya kalau sering dipuji orang mesti banyak istighfar. Ya, mesti bilang istighfar. Karena kalau nggak bilang istighfar, nanti akhirnya takabur. Takabur adalah salah satu sifat yang Allah sangat benci. Karena takabur itu hanya Allah yang punya, hanya Allah yang boleh takabur. Makhluknya nggak boleh. Ya, iblis mendapat titel laknatullah. Kenapa? Karena takabur. Ya, karena dia disuruh sujud, memberi kehormatan Nabi Adam nggak mau. Ya, dia nggak mau. Akhirnya dia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya sujud kepada Adam? Dia terbuat dari tanah, dan saya terbuat dari api. Nggak mau, nyombong. Nah itu karena takabur. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai
ya dalam diri kita di sifat takabur, sifat yang sangat Allah benci. Ya Pak? Masih? Cukup? Cukup ya? Demikian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Sulaiman. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan kuliah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiat-kiat agar ibadah kita di bulan Ramadan ini biar bisa istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Itu Pak Ustaz. Terus yang kedua, hukumnya orang yang menunda-nunda utang puasa sampai dengan Ramadan berikutnya. Nah, apakah dia itu selain wajib mengkodok, apakah dia wajib juga membayar fidyah? Kafarah. Terus yang ketiga mungkin mengenai zakat, Ustaz, yang wajib dizakat untuk mal itu apa aja gitu kan? Nah, contohnya kalau di kami kita tuh misalkan kita punya tabungan untuk nanti pensiun, apakah itu wajib dizakat atau enggak gitu kan? Seperti itu. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Yang pertama, kiat kita supaya kita bisa di bulan Ramadan terus, selain bulan Ramadan selanjutnya bisa amal kita seperti bulan Ramadan itu gimana? Salah satunya adalah dikatakan di bulan Ramadan ini kita kenapa kok bisa enak ibadah? Karena hubud dunia kita berkurang. Yang bikin orang tuh malas beribadah adalah hubud dunia. Cinta dunia ini berlebihan. Akhirnya apa? Dunia yang semestinya nggak terlalu banget dia penting-penting banget, akhirnya dia ngalahin ibadahnya yang mestinya zuhur, habis zuhur baca Quran, duha, ada urusan dunia padahal nggak penting-penting banget. Seandainya dia nggak kerja juga nggak jadi masalah, ditinggalin. Itu kebanyakan itu. Ya, maka dikatakan hubud dunia rasul khati'ah. Ya, hubud dunia ini bukan berarti kok hubud dunia tuh cinta dunia yang enggak. Artinya di pikiran kita tuh dunia tuh terlalu apa namanya? Terlalu banyak banget gitu. Yang nggak penting, ya, yang nggak penting mestinya kita tinggalin, itu masih kita pikirin. Nah itu yang bikin kita nggak bisa istiqomah, ya. Habis istiqomah itu diantaranya, ya. Hal yang lain-lain seperti jauhin kayak apa namanya barang-barang haram. Yang jelas kalau di bulan puasa, karena ini di bulan puasa ini kita ini yang lebih cenderung kita nafsu kita ditahan, akhirnya apa kan? Pikiran kita tuh, hubud dunia kita tuh berkurang, lemes badan kita, pikirannya pengen ibadah. Nah nanti begitu setelah puasa, nggak puasa kan tuh kan, mulai dah tuh nafsu kita, hubud dunianya mulai naik lagi. Nah akhirnya ibadah yang biasa dilakuin di bulan Ramadan hilang, semua yang biasa hilang semua malah. Ya, gitu. Jadi intinya hubud dunia, kurangin cinta dunia. Artinya ya seperti di sini Ramadan ini. Gitu. Terus yang kedua, zakat, puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan hukumnya itu kalau punya utang wajib jangan sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya. Sampai ketemu Ramadan berikutnya wajib qada, wajib bayar kafarah juga. 2021 nggak puasa Ramadan, nungguin sampai 2022 Ramadan lagi kan? Nggak puasa, kena kafarah. 2023 nggak puasa, kena kafarah. 2024 nggak puasa, terus nih kafarahnya berlipat-lipat nih. Puasanya tetap satu, kodoknya tetap, tapi kafarahnya berlipat-lipat. Itu bisa 1 ton itu. Kalau mulai dari balik, balik umur 15 tahun. Sekarang Bapak umurnya berapa nih? 50 dah misalnya, ya 55.
mulai balik tuh nggak puasa Ramadan seminggu misalnya, seminggu ya kan, berarti kafarahnya tuh katakanlah 1 liter ya, 5 liter misalnya, 7 liter, 1 tahun 7 liter, besok 7 liter, 7 liter lagi, dosanya tuh nyambung terus, tuh itu namanya kafarah. Dan zakat yang termasuk dengan zakat itu adalah harta yang tidak bergerak. Ya, makanya ketika ada orang kalau dia punya perhiasan, walaupun perhiasannya udah melebihi daripada nisab zakat, tapi dipakai sehari-hari, itu nggak wajib zakat. Itu adalah harta yang nggak dipakai. Ya, berarti kalau kita punya tabungan itu udah melebihi daripada nisab, udah mencapai nisab zakat, ya, itu kurang lebih ada mengatakan 90 gram ya, emas ya, emas murni 3 kaliin aja sekarang. Ya 90 gram dikali berapa emas murni berapa tuh? Ya 500.000 berapa? 1 juta ya. Nah kalau uangnya sampai segitu berarti tinggal ngambil 2,5%-nya. Ya itu. Itu kalau memang nggak digunakan sama sekali, ya nggak digunakan sama sekali. Itu tabungan. Kayak tabungan gitu kan, tabungan apa namanya? Tabungan pensiun kan belum hak sebenarnya sih gitu ya. Ya enggak dong berarti belum sampai nisab. Walaupun maksudnya akumulasinya katakan udah nisabnya gitu, tapi belum saatnya untuk bisa diambil gitu. Nah itu namanya kan harta yang ditaklukkan, namanya harta yang digantung itu. Jadi harta yang belum sepenuhnya milik kita, ya kan? Itu nggak wajib. Itu nggak wajib, belum wajib. Itu kecuali harta itu yang namanya zakat itu kan benar-benar harta kepemilikan yang 100% punya kita. Bukan harta yang apa kayak tadi, yang memang punya kita tapi belum bisa kita gunakan, itu nggak wajib. Wajib. Jadi benar-benar harta yang dia 100% benar-benar punya kita itu, dan itu nggak digunakan dan mencapai nisab ya, setiap tahunnya haul itu setiap tahun, maka dia wajib diambil 2,5% daripada harta itu ya. Hitungan nisab itu tahun Hijriah atau Masehi? Bisa, kalau yang bagusnya, kalau yang nggak mau berubah Hijriah aja. Atau misal bapak misalnya nggak bisa hijrah ya tahun Masehi juga nggak apa-apa. Yang penting pokoknya 21 misalnya tanggal 21 Januari 2021 berarti ketemunya 21 Januari atau 22 Januari 2022. Itu berarti satu nisab. Ya satu haul ya. Haul. Nah itu nanti kalau emang udah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. Setiap Ramadan ya bisa juga kalau memang bapak udah setiap tahun ngeluarin ya, setiap tahun yang ngeluarin, makanya sebenarnya kalau yang di setiap bulan Ramadan ya itu adalah harta, itu zakat fitrah bukan zakat mal. Kalau zakat mal sebenarnya ngeluarinnya tergantung tadi awal punya itu kapan, tapi karena ini udah menjadi kebiasaan setiap tahun ngeluarin, mungkin mau mengambil fadilah Ramadan, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Sampai haul keluarin zakatnya, itu. Ya. Bahkan ketika ada seseorang umpamanya kayak begini, ada orang yang umpamanya dia punya sifat bakhil, ya. 2021 dia punya sampai 2022, 2001 terakhir karena dia nggak mau ngeluarin zakat. Ini umpamanya zakatnya 90 gram misalnya emas, dia ambil lagi 1 gram aja dia, nggak wajib ngeluarin zakat. Kenapa? Kepengen nggak mau ngeluarin zakat. Tengah kali. Secara fikih boleh pak, tapi secara pandangan Allah dia orang bakhil ini. Cuma ngakarin doang. Karena sudah bergerak ya. Iya, itu. Dikurangin nama dia cuma segram aja. Jadi nggak jadi ngeluarin zakat. Ya, nggak dosa dia. Kamu bakhil. Tujuan jelek. Ya, ada lagi pak. Silakan Pak Ibu. Kalau kalian mau tanya, ada? Ya. Ada. Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang betul dengan materinya. Kemudian kalau dalam istilah yang kita dengarkan ada ibadah, ada muamalah gitu Ustaz. Sehingga mengkategorikannya ada 2 ibadah sesuatu. Kalau salah fikihnya kan semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah kan sebaliknya, semuanya boleh
kecuali yang dilarang. Nah, dengan kategori itu, pertanyaan saya adalah, apakah yang muamalah itu adalah termasuk ibadah juga? Kita bermuamalah, apakah termasuk ibadah? Karena tadi membedakan ada ibadah, ada yang muamalah. Jadi seolah-olah orang bisa kabur. Apakah yang muamalah itu ibadah juga? Gitu. Kita aja. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya begini Pak, sebenarnya muamalah itu definisi dari muamalah kan nggak kata amalah, artinya berbuat. Cuma muamalah ini cenderungnya adalah kepada manusia. Seperti apa? Seperti berdagang. Yaitu namanya muamalah dalam bab fikih. Ya. Seperti melakukan akad jual beli, akad sewa, ya, itu namanya muamalah. Nah, ketika di situ kok masih ada unsur kebaikan, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Ibadah. Ya, jadi definisi definisi muamalah itu adalah diambil dari kata amalah yang artinya berbuat, ya, berbuat kepada manusia, atau bahasa lainnya ada namanya disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Ya, ibadah yang tidak murni, artinya ibadah yang tidak langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perantara. Ya, ada perantara, itu namanya disebut juga muamalah. Itu namanya ibadah yang ghair mahdhah. Intinya selama apapun perbuatan, baik itu yang berhubungan dengan orang lain, selama itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Ibadah, ya. Karena kan tadi dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu, berbuatlah baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya Pak ya, gitu. Jadi muamalah itu. Ya, silakan. Ya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz menyampaikan untuk kita mempelajari syariat, tarekat, dan hakikat. Apakah pembelajaran itu harus dilakukan secara urut atau bisa berbarengan gitu Pak Ustaz? Kalau memang misalnya secara urut gitu ya, apakah ada tanda bahwa seseorang sudah bisa mempelajari ilmu tarekat gitu? Karena yang saya temui, seseorang yang mempelajari itu akhirnya jadi mengabaikan syariat karena sudah merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Demikian, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus itu. Jadi memang syariat adalah syariat, tarekat, hakikat. Syariat ini memang harus benar-benar kita kuasai. Dan ketika nanti syariat ini sudah kita kuasai dan kita amalkan, itu nanti dengan sendirinya kita punya diri, kita punya hati, kepingin kita tuh menjalankan tarekat. Dan tarekat ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh sendirian, harus ada gurunya. Nah, kebanyakan yang mereka itu menjalankan kayak tadi Ibu bilang dia jalin tarekat, akhirnya kok syariat seakan-akan tuh diabaikan, itu biasa tarekat yang tanpa guru. Ya. Kalau tarekat yang ada gurunya, guru tahu tuh, oh nih dia makamnya di sini nih, dia begini nih, tahun ini belum pantas nih, nggak dikasih dia masuk tarekat, nggak dikasih, ya, gitu. Jadi yang jelas kalau ada tarekat, orang-orang tarekat yang dia mengabaikan syariat, itu tarekat tanpa guru. Artinya apa? Cuma biasanya dia ngomong tuh tarekat aja ngomong, tapi dia sebenarnya syariatnya dia nggak ngerti, ya, syariatnya nggak ngerti. Karena diibaratkan apa? Tarekat itu adalah laut, syariat itu adalah perahu, dan hakikat itu diibaratkan sebagai mutiaranya. Ya, mutiaranya. Maka ketika seseorang kok dia mau mutiara, maka dia harus naik perahu untuk mengembarai, untuk mengarungi lautan. Nah, lautannya ini adalah ya tarekahnya. Itu maka nggak bisa kalau orang kok dia mau jalin tarekat tanpa syariat, itu nggak bisa. Kalau ada orang menjalankan tarekat sampai dia mengabaikan syariat, oh itu berarti tarekatnya nggak benar.
nggak benar. Ya, yang jelas kalau tarekat itu semuanya adalah orang yang benar ya, yang benar itu adalah dia ahli syariat. Karena lewat dengan syariatnya yang dia ketahui dan dia amalkan, akhirnya timbullah di sini dari badan dia, dari hati dia kepinginan untuk masuk daripada tarekat. Gitu. Ya, ya Bu. Demikian talim pada siang ini. Mari kita tutup dengan doa untuk mohon. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ala hadirin hadirin yang bersoleh ala hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin yanfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma yassir lana ya Allah ma ta'assir 'alaina min umuri dunya wa umuri akhirah waj'alna dzurriyyatina wa auladana min ibadikal muttaqin wa ahli taqwa muhibbin wa ahli 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dayn. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.